kuliah ilmu tauhid membahas tentang tasawuf dalam kehidupan modern. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pendapat saya tentang hal tersebut. Kita tahu dan kita tidak asing dengan kata-kata tasawuf. Nah, tasawuf itu secara istilah yaitu usaha-usaha dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan bertekun diri dalam beribadah, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, menghias diri dengan sifat-sifat terpuji, tidak mementingkan urusan dunia, merasa cukup atas segala pemberian Allah atas dirinya, disertai tawakal dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan secara bahasa, pengertian tasawuf itu bermacam-macam, diantaranya yang pertama itu ahlul al-sufah. Istilahnya untuk menyebutkan sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid. Yang kedua, sofa, mengandung makna suci dan bersih. Yang ketiga, sof, mengandung makna barisan dalam sholat. Yang keempat, saufi, berasal dari kata bahasa Yunani. Istilah ini juga disamakan dengan kata hikmah yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan yang kelima, sofana, merupakan istilah untuk menyebutkan sejenis buah-buahan kecil yang berbulu-bulu. Yang keenam, suf, memiliki arti kain yang dibuat dari bulu, yaitu wol. Kita tahu zaman modern ini ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan manusia di zaman modern yang penuh dengan gelimang materi menyeret siapapun yang tidak kuat untuk terus menjauh dari Sang Maha Pencipta. Panggilan Allah pun sudah tidak terdengar lagi. Mereka dipusingkan oleh pemikirannya sendiri dan semua langkah serta geraknya berorientasi pada tujuan duniawi yang fana ini. Semakin parah penyakit yang tumbuh di hati seseorang akan semakin membuat lupa daratan dalam mengejar urusan dunia. Bahkan dunia dianggapnya menjadi sesuatu yang kekal dan abadi. Nah, keadaan semacam ini akan membentuk sikap mental kita dan kepergian sok mewah. Segala perbuatan dan sikap hidupnya akan melahirkan usaha untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan lagi peraturan dan ketentuan pemerintah maupun agama. Menurut Abu al-Wafa al-Taftazani dalam Rol Sufisme mengklasifikasikan sebab-sebab kegelisahan masyarakat modern. Pertama, karena takut kehilangan apa yang telah dimiliki. Kedua, timbulnya rasa khawatir terhadap masa depan yang tak disukai. Yang ketiga, disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak dapat mampu memenuhi keharapan spiritual. Yang keempat, banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Bagi At-Taftazani, semua itu muncul dalam diri seseorang karena hilangnya keimanan dalam hati, menghambakan kehidup kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mengatasi masalah modern ini yang membelenggu masyarakat, maka salah satu solusinya adalah kembali kepada agama dengan membumikan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan. Senada dengan ini, prediksi futurolog John Naisbitt dan istrinya Patricia Abdurdans, menurutnya spiritualisme adalah termasuk salah satu di antara 10 kecenderungan besar di masa depan era globalisasi abad 21. Kehidupan sofistik yang sudah dihias dengan kondisi kekinian merupakan salah satu alternatif yang dapat disosialisasikan oleh masyarakat hari ini. Dalam hal ini, Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis mengungkapkan bahwa agama yang cocok untuk dunia modern adalah keberagaman kaum sufi atau esoterisme, karena keduanya dinilai dengan humanis, inklusif, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip antropis dan hukum alam. Dengan ungkapan lain, agama pada masa depan yang ditawarkan adalah agama yang memperjuangkan prinsip-prinsip antropik spiritualisme, yaitu mazhab filsafat agama yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam jagat raya,
tetapi inheren dalam kemanusiaannya itu tumbuh kesadaran spiritual yang senantiasa berorientasi kepada Tuhan. Ya, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin maksudnya referensi yang aku baca dari jurnal yang judulnya Konsep Tasawuf Modern dalam Pemikiran Nasaruddin Umar oleh Didin Komarudin dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini itu Pak Nasaruddin Umar ini menjelaskan tentang adanya implikasi tasawuf di era modern menurut Nasaruddin Umar, yaitu menembus aspek-aspek vital dalam berkehidupan ke berbagai macam aspek, terutama aspek ekonomi, politik, serta sosial. Nah, menurut Nasaruddin Umar, tasawuf modern tidak bisa kita polarisasi dengan mengklasifikasikan kehidupan tasawuf baik akhlaki, amali, falsafi, sunni, dan seterusnya. Karena tasawuf itu pada intinya mensucikan diri dari polusi pemikiran materialistis yang masuk ke dalam pemikiran komprehensif. Jadi bisa juga diartikan bahwa tasawuf modern itu dengan meninggalkan segala praktek tasawuf yang memisahkan diri dari kehidupan dunia dan menggantikannya dengan praktek tasawuf tapi tidak memisahkan diri dari tatanan sosial kemasyarakatan. Nah, ada anggapan yang bergeser tentang manusia produktif. Yang sebelumnya beranggapan manusia produktif itu adalah manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, dan menjadi manusia produktif itu dalam tasawuf itu adalah yang telaten, istiqomah, serta jujur. Nah, hal ini mengindikasikan satu titik temu antara tasawuf dengan dunia profesionalitas dari aspek ekonomi. Politik tanpa tasawuf itu akan menjadi politisi yang berbahaya. Maka dari itu, politisi itu seharusnya memiliki dan dimotivasi karena untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tentang spiritual atau sufistik atau tasawuf. Nah, gerakan pada perjuangan dan pembaharuan dan program lebih berada dalam batasan positivisme moral dan kesetaraan sosial, tidak terkungkung dalam batasan-batasan spiritual keakhiratan. Itulah yang dimaksud implikasi tasawuf di aspek sosial menurut Nasaruddin Umar. Nah, sekian dari yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman boleh menanggapi apa yang tadi saya sampaikan. Gerakan tasawuf tidak hanya berkuat pada ritual yang bersifat vertikal, namun maju pada garda depan sebagai ritual sosial. Tasawuf membawa visi dan misi transformasi sosial, di mana tasawuf harus mampu menjadi solusi alternatif pemecahan problem-problem sosial untuk menuju era sosial baru. Krisis yang menerpa negeri ini bukan saja sebatas pada krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan seterusnya, tetapi berpangkal dan berujung pada krisis akhlak dan spiritual. Jika dirunut, krisis tersebut adalah buah dari krisis spiritual keagamaan. Pentingnya esoterisme dalam Islam, yakni tasawuf, tak bisa dipungkiri. Konsepsi Al-Quran bahwa dunia ini real, bukan maya. Beberapa ayat menegaskan agar manusia beriman kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Ketiga tren itu merupakan isyarat sekaligus formulasi yang menyatakan dimensi spiritual yang mengarah pada realitas dan aktivitas konkret dalam sejarah. Oke, sekarang ini adalah kesimpulan dari materi yang saya ambil. Menurut materi saya ini, dalam tasawuf, pendalaman dan pengalaman batin merupakan unsur utama dengan motivasi untuk membersihkan jiwa.
Karena itu dilakukan mujahadah tiada henti untuk memperoleh pencerahan dan pengayaan spiritual dan berada dalam kondisi kehadiran Allah. Tasawuf menjadi urgent bagi masyarakat modern karena tasawuf bisa berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaannya tidak tereduksi oleh modernisasi yang mengarah pada anomali nilai-nilai sehingga akan mengantarkan manusia pada tercapainya keunggulan moral. Di samping itu, signifikansi dan relevansi tasawuf bagi problema masyarakat modern sekarang ini, yaitu karena tasawuf secara seimbang bisa memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus melalui pendekatan tasawuf inilah tasawuf akhlaki bisa dipahami sebagai pembentuk tingkah laku, sedangkan melalui tasawuf falsafi bisa memuaskan dahaga intelektual sesuai dengan kecenderungan rasional masyarakat modern. Relevansi nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran tasawuf memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Ajaran tasawuf sebagaimana di atas jika diterapkan akan memberikan makna hidup manusia dalam membentuk kondisi lingkungan yang kondusif dan berakhlak. Peran tasawuf dalam kehidupan modern. Tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikasi dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan dunia menjadi manusia yang arif, bijaksana, profesional dalam kehidupan bermasyarakat. Tasawuf sendiri selain memahami realitas lahiriah juga mampu memahami realitas batiniah, sehingga seseorang mampu berinteraksi secara harmonis, serasi, dan seimbang secara ubudiyah maupun muamalah berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Seseorang yang dikendalikan oleh nafsu pribadi dan bukan mengendalikan hawa nafsunya cenderung ingin melakukan hal-hal negatif seperti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kesenangan hidupnya. Manusia seperti ini menurut Al-Ghazali akan membawa ke jurang kehancuran moral. Menurut pandangan kaum sufi bahwa rehabilitasi kondisi mental yang tidak baik adalah jika terapinya hanya didasarkan pada aspek lahiriah saja. Untuk itu, pada tahap awal dalam tasawuf diharuskan melakukan amalan-amalan atau latihan-latihan rohani dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan nafsu yang tidak baik. Sekian diskusi kami tentang tasawuf dalam kehidupan modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.